Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sowalia dengan NIM 64231728 dari kelas 5D. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian HER pada mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis CPM atau Critical Path Method pada proyek pembukaan gerai kopi lokal kita. Tujuan dari analisis CPM ini adalah untuk menentukan jalur kritis proyek, mengetahui total durasi proyek, serta mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikendalikan secara ketat agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis CPM yang meliputi diagram jaringan kerja, perhitungan ES, EF, LS, dan LF, penentuan jalur kritis, serta total durasi proyek. Pertama, saya akan menjelaskan diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja digunakan untuk menggambarkan hubungan dan urutan antar aktivitas proyek. Berdasarkan data proyek pembukaan gerai kopi lokal kita terdapat 8 aktivitas, yaitu aktivitas A, studi kelayakan lokasi selama 4 hari, aktivitas B, perizinan usaha selama 6 hari, aktivitas C, desain interior selama 5 hari, aktivitas D, renovasi bangunan selama 10 hari, aktivitas E, pegadaian peralatan selama 6 hari, aktivitas F, rekrutmen karyawan selama 5 hari, aktivitas G, pelatihan karyawan selama 4 hari, aktivitas H, uji coba operasional selama 3 hari. Setiap aktivitas memiliki ketertarikan satu sama lain sesuai dengan aktivitas pendahuluannya, yang kemudian digambarkan dalam bentuk diagram jaringan kerja. Selanjutnya dilakukan perhitungan waktu untuk setiap aktivitas proyek yang meliputi ES, yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai, EF, yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan, LS, yaitu waktu paling lambat suatu aktivitas boleh dimulai, LF, yaitu waktu paling lambat suatu aktivitas boleh diselesaikan. Perhitungan ini dilakukan menggunakan metode forward pass untuk menentukan nilai ES dan EF, serta backward pass untuk menentukan nilai LS dan LF berdasarkan diagram jaringan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut: aktivitas A, studi kelayakan lokasi, durasi 4 hari, memiliki ES 0, EF 4, LS 0, dan LF 4, sehingga nilai slacknya adalah 0. Aktivitas B, perizinan usaha dengan durasi 6 hari, memiliki ES 4, EF 10, LS 4, dan LF 10, sehingga slacknya adalah 0. Aktivitas C, desain interior dengan durasi 5 hari, memiliki ES 4, EF 9, LS 5, dan LF 10, sehingga nilai slacknya adalah 1. Aktivitas D, renovasi bangunan dengan durasi 10 hari, memiliki ES 10, EF 20, LS 10, dan LF 20, sehingga nilai slacknya adalah 0. Aktivitas E, pegadaian peralatan dengan durasi 6 hari, memiliki ES 9, EF 15, LS 23, dan LF 29, sehingga nilai slacknya adalah 14. Aktivitas F, rekrutmen karyawan dengan durasi 5 hari, memiliki ES 20, EF 25, LS 20, dan LF 25, sehingga nilai slacknya adalah 0. Aktivitas G, pelatihan karyawan dengan durasi 4 hari, memiliki ES 25, EF 29, LS 25, dan LF 29, sehingga nilai slacknya adalah 0. Aktivitas H, uji coba operasional dengan durasi 3 hari, memiliki ES 29, EF 32, LS 29, dan LF 32, sehingga nilai slacknya adalah 0. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas yang memiliki nilai slack sama dengan 0 merupakan aktivitas kritis, sedangkan aktivitas yang memiliki slack lebih dari 0 memiliki kelonggaran waktu. Berikutnya, setelah diperoleh nilai ES, EF, LS, dan LF, maka dapat ditentukan jalur kritis proyek. Berdasarkan hasil perhitungan, jalur kritis pada proyek ini adalah A, B, D, F, G, dan H. Aktivitas pada jalur kritis ini tidak memiliki kelonggaran waktu, sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Terakhir, pada bagian penjelasan CPM ditentukan total durasi proyek. Total durasi proyek diperoleh dari penjumlahan durasi aktivitas pada jalur kritis, yaitu 4 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3, hasilnya 32 hari. Artinya proyek pembukaan gerai kopi lokal kita membutuhkan waktu minimum 32 hari untuk dapat diselesaikan. Setelah mengetahui jalur kritis dan total durasi proyek, selanjutnya dilakukan analisis manajerial.
Secara manajerial, jalur kritis menunjukkan aktivitas yang paling menentukan keberhasilan proyek. Oleh karena itu, manajer proyek harus memfokuskan perhatian dan pengawasan pada aktivitas A, B, D, F, G, dan H. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan karena aktivitas tersebut tidak memiliki waktu cadangan. Hal ini dapat berdampak pada tertundanya pembukaan gerai kopi dan mempengaruhi rencana operasional bisnis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis CPM, pada proyek pembukaan gerai kopi lokal kita, jalur kritis proyek adalah A, B, D, F, G, H. Total durasi proyeknya adalah 32 hari. Aktivitas pada jalur kritis harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan menggunakan metode CPM, perencanaan dan pengendalian proyek dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.